Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pertemuan kali ini kita, bertemu lagi ya dalam mata kuliah manajemen pemasaran. Untuk pertemuan yang kemarin kita sudah membicarakan tentang bagaimana kita mengetahui konsep pemasaran secara keseluruhan. Jadi di sana ada falsafah pemasaran, kita sudah belajar apa itu falsafah pemasaran. Yang kedua adalah kita sudah belajar tentang bagaimana konsep pemasaran yang ada 5 komponen yang harus kita ketahui dan kita pegang teguh bersama. Dan ketiga adalah kita belajar tentang apa itu kebutuhan dan apa itu keinginan. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana konsep pemasaran produk atau barang, di mana latar belakang dari bab kali ini adalah di mana kita ketahui bersama bahwa produk adalah merupakan titik pusat pemasaran. Jadi bagaimana sebuah perusahaan yang menghasilkan barang dan jasa itu memproduksi sebuah produk yang dapat memenuhi kebutuhan dari konsumen tersebut. Nah ini, merupakan hasil dari perusahaan yang ditawarkan ke pasaran. Ini nggak mungkin ya sebuah perusahaan itu menghasilkan sebuah produk tapi tidak ditawarkan ke pasar. Buat apa dia memproduksi produk kalau tidak dipasarkan? Nah, di sisi lain, banyak produk yang dihasilkan itu gagal untuk dipasarkan. Jadi, mereka tidak melihat dulu bagaimana peluang dan potensi pasarnya, tapi dia mencoba dulu bagaimana reaksinya pasar terhadap produk yang mereka tawarkan. Hal ini dikarenakan karena adanya, tidak melakukan riset pasar yang mendalam atau melakukan riset yang mendalam tentang bagaimana peluang dan permintaan pasarnya. Dan selain itu dari riset tersebut kita dapat mengetahui apa yang sebenarnya konsumen inginkan, apa yang sebenarnya konsumen butuhkan dari spesifikasi produk yang kita produksi itu. Sehingga dari riset melihat peluang pasar permintaan konsumen dan mengetahui yang diinginkan oleh konsumen itu apa, kita dapat memproduksi barang apa sih yang cocok untuk perusahaan kita, yang fit untuk eh, segala kemampuan, segala sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan, sehingga bisa mengakomodir semua riset atau semua peluang atau semua keinginan dan kebutuhan dari produsen sendiri, konsumen itu sendiri. Nah, selain itu dibutuhkan sebuah strategi pemasaran yang tepat, sehingga produk yang ditawarkan kepada pasar atau konsumen potensial itu dapat laku keras, sehingga selain dapat memenuhi kebutuhan dari konsumen secara maksimal, kita juga bisa mendapatkan margin keuntungan yang banyak karena produk itu laku di pasaran. Sehingga kita perlu mempelajari bagaimana sih konsep pemasaran sebuah produk itu dilaksanakan. Dalam materi ini saya akan membahas 4 sub materi, yaitu definisi dan makna produk, tingkat dan klasifikasi produk, atribut produk, dan bagaimana menciptakan dan mengembangkan produk baru. Kita mulai dengan definisi dari produk itu sendiri. Produk ialah hasil proses produksi yang dilakukan oleh produsen atau perusahaan yang nantinya akan dijual kepada konsumen yang membutuhkan. Ini definisi menurut para ahli ada Wasta dan Irawan 90, Van Diciptono 99, Stanton 96,
Kotler sendiri sebagai bapak pemasaran dan Jaslim Saladin semuanya mendefinisikan produk secara mendalam. Di sini ada makna produk, bagaimana kita tentunya kita melihat bahwa produk itu memiliki arti tersendiri atau makna tersendiri bagi setiap komponen dalam sebuah pasar ya. Ada makna bagi konsumen, makna bagi produsen, makna bagi product manager, makna bagi advertising agency, dan makna sebagai treasure atau stakeholder ya di sini ya, pemilik modal. Jadi makna produk bagi konsumen adalah a bundle of perceived benefit that will meet her or his atau her needs kelompok. Jadi a bundle of perceived benefit that will meet her atau his need, kelompok manfaat yang diterima oleh konsumen disesuaikan dengan kebutuhan mereka. Ini adalah makna produk bagi konsumen. Jadi makna produk bagi produsen adalah a bundle attribute that ideally will meet consumer needs. Ciri dari produk yang ideal yang disenangi oleh konsumen. Memandang bahwa produk itu merupakan ciri dari produk yang ideal, ciri dari produk yang ideal yang disenangi oleh konsumen. Bagi product manager adalah a way of life, jadi sebagai jalan atau sumber hidup. Bagi advertising agency, a communication challenge, jadi produk itu merupakan tantangan dalam mengenalkan suatu produk tertentu. Sedangkan bagi pemilik modal adalah a source of fund, atau sebagai sumber dana. Itu makna produk bisa dilihat dari berbagai macam sisi. Nah, dalam sebuah produk itu ada tingkatan-tingkatan produk, yaitu produk inti, produk aktual, dan produk tambahan. Ini merupakan penjelasannya ya. Kalau produk inti adalah produk yang diambil manfaatnya atau pemecahan masalah yang dibeli oleh konsumen dari sebuah produk. Jadi manfaat dari sebuah produk itu merupakan produk intinya. Produk aktual terdiri dari 5 karakteristik adalah kualitas, tingkat kualitas, karakteristik, desain, merek, dan kemasannya. Jadi penampakan dari produk itu, bagaimana karakteristiknya, desainnya, mereknya, kemasannya. Sedangkan produk tambahan adalah produk yang memiliki peran untuk melengkapi produk utama dengan ditambahkan berbagai manfaat dan layanan tambahan sehingga menambah dari kepuasan dari konsumen itu sendiri. Nah, kita beralih kepada bagaimana klasifikasi produk. Jadi produk itu dibagi menurut ketahanannya, jenis konsumsi, dan produk industri. Jadi ada produk yang tahan lama dan tidak lama. Dibagi menurut jenis konsumsinya adalah convenient, shopping, specialty, dan unsold produk. Untuk produk industri ada suku cadang, barang modal, dan perlengkapan jasa. Apa itu Pak? Nah, ini penjelasannya. Jadi produk tahan lama itu adalah barang-barang yang berwujud yang biasanya tahan lama, digunakan untuk waktu yang lama seperti kulkas, alat-alat mesin, dan pakaian. Kalau yang tidak tahan lama ada barang-barang yang berwujud yang biasanya dikonsumsi dalam satu atau beberapa kali penggunaan seperti minuman atau sabun ya. Dan penjelasan yang kedua ada convenient product atau barang sehari-hari, kelompok barang yang tidak banyak pertimbangan atau analisa dalam melakukan keputusan pemilihannya. Jadi produk ini tidak perlu lah, misalnya kebutuhan inti ya dalam kehidupan sehari-hari, tidak perlu dibeli atau enggak, ada keperluan lain atau enggak, harganya gimana, enggak perlu. Jadi langsung dibeli oleh para konsumen. Disebut dengan convenient product atau barang sehari-hari. Shopping goods atau barang belanja, barang yang secara karakteristik dibandingkan oleh konsumen berdasarkan kecocokan, kualitas, harga, dan gaya. Shopping goods, misalnya pakaian, misalnya produknya gimana,
harganya seperti apa, modelnya, warnanya, jahitannya, dan sebagainya. Barang khusus special specialty goods mempunyai karakteristik atau identifikasi merek yang unik di mana perlu pertimbangan yang cukup untuk melakukan pembeliannya. Nah, ini spesial barang khusus, barang-barang seni misalnya lukisan, pahatan, atau guci misalnya, ya itu perlu pertimbangan khusus. Barang yang tidak dicari unsold good, barang yang tidak dikenal konsumen atau yang tidak terpikirkan untuk dibeli. Nah, ini bisa seperti asuransi misalnya, atau ensiklopedia dan sebagainya. Untuk penjelasan yang ketiga tentang barang industri, yaitu terdiri dari bahan suku cadang, barang yang seluruhnya menjadi bagian dari produk produsen. Bahan dan suku cadang dibagi menjadi dua kelas, yaitu bahan mentah serta bahan dan suku cadang manufaktur. Barang modal, barang tahan lama yang memfasilitasi pengembangan atau pengelolaan produk jadi. Barang modal mencakup dua kelompok, yaitu instalasi dan peralatan. Perlengkapan dan jasa, barang dan jasa jangka pendek yang memfasilitasi pengembangan atau pengolahan produk jadi. Nah, kita beralih kepada atribut produk. Atribut produk adalah unsur-unsur yang menjadi pengembangan dan pembeda pada suatu produk sehingga memberikan nilai tambah, manfaat, serta menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan pembelian. Jadi atribut produk itu merupakan unsur-unsur tambahan yang nantinya tujuannya adalah menambah nilai produk dan manfaat sehingga menjadi bahan pertimbangan bagi konsumen untuk lebih lanjut dibeli. Ini sekali lagi penjabaran dari atribut produk atau definisi dari atribut produk menurut para ahli. Salah satunya adalah menurut Kotler ya dan Armstrong tahun 2012. Atribut produk adalah pengembangan suatu produk atau jasa melibatkan manfaat yang akan ditawarkan produk atau jasa tersebut. Unsur dan komponen dari atribut produk ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7, yaitu kualitas produk, fitur produk, gaya dan desain produk, merek, kemasan, label, pelayanan, pendukung dari produk. Kualitas produk. Kualitas produk adalah salah satu sarana positioning utama untuk pasar. Mempunyai dampak langsung pada kinerja produk, oleh karena itu kualitas berhubungan erat dengan nilai dan kepuasan dari pelanggan. Jadi ketika kualitas barang itu baik, maka kepuasannya akan naik ya. Jadi konsumen itu terpuaskan dengan kualitas barang yang baik. Fitur produk adalah sebuah produk yang ditawarkan dalam beragam fitur, model dasar, model tanpa tambahan apapun merupakan titik awal. Perusahaan dapat mencapai tingkat model yang lebih tinggi dengan menambahkan lebih banyak fitur. Fitur adalah sarana kompetitif untuk mendefinisikan produk perusahaan dari produk pesaing. Nah, jadi fitur ini merupakan sarana kompetitif untuk mendefinisikan dengan pesaingnya kayak Samsung dan Xiaomi, Vivo dan sebagainya. Itu fitur dari HP-nya beda-beda. Jadi itu yang membedakan mereka dengan produk pesaingnya. Menjadi produsen pertama yang memperkenalkan fitur baru yang bernilai merupakan salah satu cara paling efektif dalam sebuah persaingan. Gaya dan desain produk. Gaya dan desain produk memiliki konsep yang lebih luas daripada gaya. Desain selain mempertimbangkan faktor penampilan juga bertujuan untuk memperbaiki kinerja produk, mengurangi biaya produksi, dan menambah keunggulan bersaing. Jadi gaya dan desain produk ini merupakan sebuah ciri ya dari sebuah produk tertentu. Jadi ketika orang pertama kali melihat, yang timbul dalam kesan mereka adalah, oh ini produksinya ini, oh ini produksinya ini ya, gaya dan desain produk, warna, bentuknya kayak Toblerone itu ya,
bentuknya segitiga gitu orang sudah melihat, oh ini pasti produksinya Toblerone rasanya dan langsung terbayang rasanya dan sebagainya. Merek atau brand adalah sebuah nama, istilah, tanda lambang atau desain dan kombinasi semua ini yang menunjukkan identitas pembuat atau penjual dari produk dan jasa. Konsumen akan memandang merek sebagai bagian penting dari produk dan penetapan merek juga bisa menambah nilai bagi suatu produk. Tentu ya sudah kita lihat sendiri bahwa orang melihatnya adalah mereknya apa. Nah, dia sudah tahu ketika dia tahu mereknya, mereka akan terbayang langsung. Oh, berarti kualitasnya seperti ini, kenyamanan pemakaiannya seperti ini, kualitasnya seperti ini, harganya seperti ini dan sebagainya. Kemasan atau packaging melibatkan perancangan dan produksi wadah atau pembungkus untuk sebuah produk. Fungsi utama kemasan adalah menyimpan dan melindungi produk. Kemasan yang didesain dengan buruk bisa menyebabkan konsumen pusing dan perusahaan kehilangan penjualan. Sebaliknya, kemasan yang inovatif bisa memberikan manfaat kepada perusahaan, melebihi pesaing dan mendorong penjualan. Label menggambarkan beberapa hal yang penting, siapa yang membuatnya, di mana produk itu dibuat, kapan produk itu dibuat, kandungan dan sebagainya ya. Pelayanan pendukung produk. Pelayanan pelanggan adalah elemen lain yang menurut dalam strategi produk. Penawaran perusahaan biasanya meliputi beberapa pelayanan pendukung yang biasanya menjadi bagian kecil dan bagian besar dari seluruh penawaran. Jadi misalnya ada pelayanan pendukung itu biasanya jangan terima barang rusak, segel rusak jangan diterima, atau komplain, istilahnya consumer care. Nah, itu ada pelayanan pendukung produk atau pelayanan pasca penjualan, istilahnya produk istilahnya servis misalnya dan sebagainya ya, itu pelayanan pendukung produk. Kita beralih kepada menciptakan dan mengembangkan produk. Nah, produk baru menggantikan produk yang lama di mana perubahan selera konsumen mengakibatkan produsen harus berpikir lebih jauh, berpikir lebih kritis tentang bagaimana agar konsumen tersebut tidak lari ke produk pesaing atau tidak memalingkan istilahnya terpengaruh dengan bosan ya, istilahnya bosan, titik jenuh konsumen itu mengkonsumsi produk yang kita tawarkan. Jadi kita harus mengetahui perubahan selera konsumen, kepinginnya konsumen itu produk yang seperti apa. Apakah produk kita sudah memenuhi keinginan dari konsumen itu, apakah perlu ditambah dan sebagainya sehingga konsumen itu tidak lari ke produk pesaing. Nah, mempertahankan tingkat pertumbuhan dan keuntungan dari perusahaan sehingga tetap kepuasan dari konsumen itu tetap kita jaga sehingga mereka menjadi konsumen yang loyal. Di sini ada perbedaan pengertian kalau yang namanya penciptaan produk adalah proses perubahan yang dilakukan pada produk yang ada, penciptaan produk. Sedangkan pengembangan produk baru adalah proses pencarian gagasan inovasi yang menambah nilai terhadap barang lama dengan mengkonversikan ke dalam produk yang baru. Jadi tidak meninggalkan elemen-elemen dari barang yang lama sehingga mereka istilahnya menambahkan sebuah nilai sehingga menghasilkan produk yang baru tanpa meninggalkan produk yang lama. Ada 4 kategori produk, produk ciptaan, produk tiruan, produk pengganti, dan produk unik. Kalau produk ciptaan itu produk yang pertama kali lahir di pasar, di mana produk memberikan kepuasan yang tidak ada sebelumnya. Contohnya listrik, penisilin, dan lain-lainnya. Produk tiruan, produk yang baru bagi perusahaan pembuat tetapi sama atau hampir sama atau hampir sama fungsinya dan kegunaannya kepada pelanggan. Beberapa merek sabun dan deterjen itu ya, itu produk tiruan. Jadi sama sepertinya fungsinya sama, yaitu untuk mencuci, tapi mereknya bermacam-macam ya. Produk pengganti, produk yang memiliki sedikit kesamaan fungsi dan kegunaan, contohnya mesin ketik dan komputer. TV tabung dan TV LED itu merupakan produk yang memiliki kesamaan fungsi dan
istilahnya kesamaan fungsi dan kegunaannya, bisa menggantikan satu dengan yang lain. Produk unik, produk yang memiliki ciri tunggal, contohnya lukisan, pakaian di butik, ukiran, guci ya, guci dan sebagainya ya. Kerajinan-kerajinan itu yang memiliki ciri unik. Batik misalnya, batik yang tangan itu ya. Nah, itu memiliki ciri tunggal ya. Proses pengembangan produk baru, manusia menginginkan perubahan dan mengalami kebosanan. Jadi sifat dasar dari manusia itu menginginkan adanya perubahan dan cepat sekali mengalami kebosanannya. Jadi kita harus tahu bahwa manusia itu memiliki sifat dasar itu, sehingga dia menginginkan sesuatu yang baru, sesuatu yang sensasi baru yang dirasakan ketika mengkonsumsi produk dan jasa yang kita produksi. Nah, sehingga hal ini perlu adanya solusi, perubahan keinginan dan selera serta kemauan manusia tersebut. Diperlukan inovasi dan kreativitas terhadap produk yang lama, sehingga dapat menambahkan nilai dari produk itu serta nilai dari jual produk itu sendiri. Jadi tidak hanya menambah nilai dan fungsi dari produk tersebut, tapi bisa menghasilkan harga yang lebih menguntungkan atau margin keuntungan yang lebih menguntungkan dari sebuah perusahaan tersebut, sehingga konsumen tidak beralih pada produk pesaing. Dapat meningkatkan kualitas kepuasan dari konsumen itu sendiri, sehingga profit akan lebih besar dan keberlangsungan perusahaan akan terjamin. Jadi ketika menciptakan sebuah produk baru, selain menambah nilai juga akan menambah dari harga dari produk itu sendiri, sehingga dengan adanya pengembangan produk baru itu margin keuntungan perusahaan akan mengalami peningkatan, sehingga keberlangsungan perusahaan itu akan pasti terjamin ya. Jadi keperluan dari pengembangan produk baru ini tidak hanya kepada bagaimana kita mengatasi kebosanan atau istilahnya perubahan selera atau preferensi konsumen yang berbeda, atau perubahan preferensi, sehingga bukan hanya itu. Jadi keberlangsungan perusahaan juga dipikirkan dengan adanya itu tadi. Jadi harganya semakin naik. Jadi adanya barang baru, harganya baru, margin keuntungan perusahaan meningkat, sehingga keberlangsungan dari perusahaan itu akan terjamin. Dalam menghasilkan produk baru ini langkah-langkahnya. Ada gagasan ide awal muncul, penyaringan gagasan, membuat rancangan produknya seperti apa, uji coba konsep. Nah, konsep dari bagaimana diuji coba dulu ke perusahaannya, apakah nututi, apakah harganya seberapa, produksinya gimana, dan sebagainya. Pengujian produk, meramalkan produk yang akan dipasarkan dan dikomersialisasikan. Itu langkah-langkah dari awal. Nah, dalam sebuah produk itu terdapat sebuah siklus. Nah, siklus produk kemungkinan teman-teman sudah banyak yang dengar ya, produk itu mempunyai siklus. Jadi pertama introduction, growth, maturity, dan decline. Jadi produk pertama diluncurkan itu pengenalan produk. Ya. Product is launched, sales grow slowly as people are not aware the product innovative and advertising is usually no profit. Nah, ini pada masa-masa introduction ini produknya masyarakat tidak aware. Biasanya pada masa-masa introduction ini banyak sale ya, karena menginginkan konsumen itu ingin mengetahui produk itu loh, ada sebuah produk baru yang kami tawarkan kepada Anda. Tidak mengejar keuntungan, tapi pada masa-masa introduction ini biar konsumen itu mengerti bahwa di sini kita mempunyai produk baru yang memiliki ciri lebih yang mungkin bisa memuaskan kalian. Nah, pada saat growth ini sales that growth rapidly, persuasive advertising may be used,
price may be reduced as new competitor enter in the market, profit start coming. Nah, ini pada masa-masa growth ini, pertumbuhan produk ini sudah memiliki keuntungan. Jadi kita sudah mendapatkan keuntungan. Jadi produk kita sudah berkembang, produk kita sudah dikenal masyarakat. Nah, ini pada masa-masa growth. Ada maturity, ini pendewasaan produk ya, masa-masa pendewasaan produk, dan decline. Jadi masa-masa ketika orang sudah bosan mengkonsumsi dari produk yang kita tawarkan kepada mereka. Nah, di masa decline inilah kita perlu bagaimana tetap siklusnya itu ke atas lagi. Adanya pembaharuan produk sehingga di sini konsumen tidak mengalami kejenuhan, konsumen tidak mengalami perubahan preferensi dengan kita mengeluarkan sebuah produk baru atau penyegaran, sehingga kita balik lagi ke masa-masa introduction ini. Nih penjelasannya. Tahap perkenalan, tahapan adalah tahapan pertama dalam siklus hidup produk, di mana produsen memperkenalkan produk barunya kepada pasar atau masyarakat umum. Tahap growth adalah tahap di mana produk yang diperkenalkan tersebut sudah dikenal dan diterima oleh konsumen. Tahap kedewasaan, peningkatan omset penjualan yang mulai melambat, bersaing ketat dan berjuang dalam merebut pangsa pasar dengan pesaing-pesaingnya. Penurunan, pada tahap penurunan penjualan dan keuntungan akan semakin menurun, dan jika tidak melakukan strategi yang tepat, maka produk yang ditawarkan mungkin akan hilang di pasaran. Nah, inilah pada yang saya jelaskan tadi, melakukan promosi. Nanti caranya di bawahnya ya, melakukan promosi untuk mempertahankan pelanggan yang setia, mempersempit saluran distribusi, dan menurunkan harga untuk menjaga daya saingnya. Nah, ini strateginya bagaimana ketika produk itu mengalami penurunan. Strategi dalam memperpanjang umur produk. Untuk memperpanjang umur produk, strategi ini sering dilakukan oleh produsen agar memperlambat produknya memasuki tahap penurunan. Di antaranya adalah periklanan, mencoba untuk menambah pengguna baru dan berusaha mengingatkan pengguna lama. Periklanannya itu mengingatkan, produk kita masih ada loh, dengan keunggulan yang ini. Menurunkan harga, berusaha untuk menarik pelanggan baru. Jadi menurunkan harga yang asalnya ya tidak banyak sih penurunan harganya, tetap dengan mempertimbangkan margin keuntungan yang diperoleh oleh perusahaan. Penambahan nilai atau menambah fitur baru pada produk saat ini. Contohnya menambah fitur WiFi dan kamera pada HP misalnya, atau menambah megapikselnya, atau menambah fitur lain, swipe misalnya, atau kamera otomatis yang pakai gini-gini itu. Nah, itu merupakan penambahan nilai agar konsumen tidak mengalami penurunan atau produk itu tidak mengalami penurunan konsumsi dari konsumen sendiri. Menjelajahi pasar-pasar baru, mencoba untuk menjual produk ke luar negeri atau produk-produk yang atau tempat-tempat yang belum pernah kita jangkau, misalnya Indonesia bagian timur. Nah, ini jarang dilirik karena pasar mereka kurang potensial. Bagaimana kita untuk mencoba ke sana biar dari siklus dari produk ini tetap naik. Memperbarui kemasan, mengganti kemasan pada produk dengan warna yang lebih cerah dan segar sehingga konsumen itu lebih refresh. Oh, ternyata produk ini mengeluarkan kemasan baru, sehingga secara tidak sadar konsumen yang lain yang belum pernah atau lupa dengan produk yang kita produksi itu teringat kembali. Oh, ternyata sama ya, tapi lebih menarik ketika diperbarui kemasannya. Nah, selain itu ada yang namanya bauran produk. Produk mix ya adalah kumpulan semua produk dan barang yang ditawarkan untuk dijual oleh penjual tertentu. Lebar bauran produk adalah jumlah lini produk yang ada dalam bauran produk. Panjang bauran produk adalah item total yang ada dalam bauran produk. Kedalaman bauran produk adalah jumlah varian yang ditawarkan pada setiap lini produk.
Konsistensi bauran produk adalah seberapa dekat lini-lini produk yang berhubungan satu sama lain dalam penggunaannya, persyaratan produksi, dan saluran distribusinya. Nah, ini salah satu contoh dari produsen-produsen barang atau produk ya, yang telah melakukan penciptaan atau diversi produk dan pengembangan produk baru ya. Nah, ini ada dari Indofood, dari memproduksi bermacam-macam produk ya, agar ini untuk mewadahi dari perubahan selera dari konsumen. Ada mie seperti ini. Dulu kita mengenal hanya super mie yang seperti ini aja, tapi sekarang sudah ada sari mie isi 2, ada Indomie, ada macam-macam ya. Indomie pun juga mengeluarkan macam-macam. Nah, dari segi yang lainnya, ini adalah produksi konsumerku juga ya. Nah, ini konsumsi sehari-hari susu dan lain sebagainya. Produk samping-sampingannya banyak sekali. Jadi Denko, ada Milo, ada Nescafe, nah, dan sebagainya. Ini merupakan strategi produk dari pengembangan dan penciptaan produk, sehingga konsumen tidak mengalami perubahan, terus menggunakan produk-produk dari Nestle dan tidak beralih ke yang lainnya. Terima kasih, itu saja yang dapat saya sampaikan untuk pertemuan kali ini tentang bagaimana konsep pemasaran produk. Untuk kali ini saya akan memberikan tugas yang berbeda. Direncanakan kalau nggak salah 2 minggu lagi kita kalau nggak ada halangan ya, 2 minggu lagi kita UTS. Jadi untuk minggu depan saya akan menjelaskan bagaimana review dari bahan yang mulai pendahuluan yang saya lakukan sampai materi konsep pemasaran produk ini. Makanya kalian buatlah resume materi berkaitan dengan materi PPT dari pendahuluan sampai dengan konsep pemasaran produk. Jadi kalian ceritakan, bab ini menceritakan tentang ini, subbabnya tentang ini, dari subbab itu menjelaskan ini, dan ini. Nah, itu untuk gunanya apa? Gunanya adalah untuk bahan sekaligus belajar kalian kalau menghadapi UTS nanti. Jadi kalian tidak perlu susah belajar. Dari resume yang kalian lakukan itu nantinya sedikit banyak kalian membaca PPT, sedikit banyak kalian melihat PPT-nya, sehingga pada saat UTS nanti kalian tidak mengalami kesulitan. Nah, ini isinya menceritakan PPT secara singkat, judulnya apa dan inti-intinya apa saja. Jelaskan secara singkat dan jelas. Tugasnya lain daripada yang lain, saya tugaskan individu. Seperti biasa ya, diketik dan dikirim via Google Classroom. Minimal 5 lembar, maksimal 15 lembar. Jangan lupa cover nama dan NIM biar saya memudahkan untuk merekapnya. Pengumpulan paling lambat ini salah ya. Pengumpulan paling lambat itu hari Senin tanggal 10 ya. Hari Senin tanggal 9. Ya, hari Senin tanggal 9 bulan 11 tahun 2020. Di salah pengetikan ini tanggal 9 bulan 11 tahun 2020. Jadi itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada pertanyaan monggo diajukan di WA atau di Google Classroom di kolom komentar. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga kita dalam keadaan sehat selalu. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.